bukan hanya perpanjangan, yang perlu Pak Jokowi pikirkan bagaimana dia bisa mengundurkan diri lebih cepat. Gitu ya. Ya rakyat tuh bosen, you nggak mampu kok, as simple as that, you nggak becus. Kasih kesempatan yang lain-lain buat perbaikin Indonesia. Saya melihat kebencian, iri, dan kedengkian dari seorang Lisa Lamli ini sudah sangat-sangat akut sekali. Kebenciannya dia sudah mencapai level stadium 10. Ini kalau dikategorikan dalam penyakit dalam dunia kesehatan, Lisa Lamli ini mungkin sudah stroke dan hampir-hampir mau mati. Halo semuanya, berjumpa lagi bersama saya di Kanal Timur. Teman-teman, pada opini Kanal Timur kali ini saya mau mengkritik sedikit terkait dengan pernyataan Lisa Lamli. Ya, lagi-lagi Lisa Lamli lagi, Lisa Lamli lagi. Bukan Lisa Lamli namanya kalau tidak menyerang Presiden Joko Widodo, memfitnah dan menyebarkan hoaks. Baru-baru ini di channel YouTube Fadli Zon Official, Lisa Lamli meminta Presiden Joko Widodo agar segera lebih cepat untuk mengajukan pengunduran diri. Sebab kata Lisa Lamli, selain rakyat sudah bosan, Presiden Jokowi juga dianggap payah atau tidak becus menjadi pemimpin di Republik ini. Pertanyaan saya sekarang adalah, rakyat yang mana yang sudah bosan dengan Presiden Joko Widodo? Bukankah ada 80 juta lebih penduduk Indonesia ini yang mendukung dan memilih serta mempercayakan Presiden Joko Widodo untuk menjadi pemimpin di negeri ini? Seharusnya Lisa Lamli itu bersifat gentle. Jangan selalu membawa-bawa nama rakyat. Jangan selalu mengatasnamakan rakyat. Kalau ini adalah pendapat pribadimu, seharusnya Lisa Lamli mengakui secara terus terang dan gentle bahwa dia memang sudah bosan dengan kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Jangan sekali-sekali membawa nama rakyat. Jangan sekali-sekali mengataskan nama rakyat. Dan juga ingat bahwa rakyat yang tidak mendukung Presiden Joko Widodo itu hanya segelintir orang yang sekarang lebih doyan mendukung kelompok oposisi. Mungkin menurut Lisa Lamli, rakyat yang dimaksudkan dia adalah rakyat yang berada di bagian pihak oposisi, tapi jumlahnya hanya sedikit, tidak sebanding dengan yang mendukung Presiden Joko Widodo yang jumlahnya besar sekali, mencapai 80 juta lebih. Lisa Lamli mengatakan bahwa Presiden Joko Widodo ini tidak becus memimpin negara dan sangat-sangat payah. Sepertinya Lisa Lamli ini kurang update berita dan tidak mengetahui perkembangan di luar sana. Baru-baru ini seorang profesor dari Singapura yang bernama Kishore Mahbubani memuji Presiden Joko Widodo dalam sebuah artikelnya yang berjudul The Genius of Jokowi. Di dalam artikel tersebut, Kishore Mahbubani menceritakan tentang capaian Jokowi selama menjadi Presiden Indonesia. Menurutnya, Presiden Jokowi mampu menjaga stabilitas politik bahkan menyatu dengan lawan politik. Ia juga menjabarkan program-program yang dijalankan Jokowi terkait dengan pendidikan, sosial, dan infrastruktur. Coba kalian bayangkan, di negara lain, pemimpin-pemimpin negara lain tersebut malah mendukung gaya kepemimpinan Presiden Joko Widodo, mengakui pembangunan yang ada di Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Namun sayang disayang, di negeri kita sendiri, malah pihak oposisi selalu saja menggoreng-goreng narasi yang busuk untuk menjatuhkan Presiden Joko Widodo. Sebagai seorang tokoh ekonom, seorang pakar ekonom yang senior, seharusnya Lisa Lamli ini memberikan pandangan, masukan, kritikan kepada pemerintah, bukan malah minta Presiden diturunkan dari jabatannya, bukan malah meminta supaya Presiden mengajukan diri untuk turun dari kekuasaannya. Nah, kritikan-kritikan yang membangun, narasi-narasi yang positif ini sekiranya bisa membangkitkan kehidupan di Republik ini, baik dari segi ekonomi, sosial, politik, keamanan, dan lain sebagainya. Oke, saya lanjutkan lagi teman-teman terkait dengan pernyataan Lisa Lamli.
Lisa Lamli juga mengatakan bahwa rakyat Indonesia semakin miskin. Utang-utang Indonesia yang makin menumpuk hingga terjadinya perpecahan antar suku dan golongan. Pertanyaan saya sekarang adalah, saya melihat utang di era kepemimpinan Presiden Joko Widodo ini bukan hanya berasal dari Presiden Jokowi saja, tapi utang ini juga berasal dari rezim Orde Baru hingga di rezim Susilo Bambang Yudhoyono. Utang-utang inilah yang kini menjadi beban dan tanggung jawab dari Presiden Joko Widodo. Kalau Lisa Lamli mengatakan bahwa utang-utang Indonesia yang makin menumpuk hingga terjadinya perpecahan antar suku dan golongan itu terjadinya di mana? Jangan hanya mau berkoar-koar saja tanpa memberikan bukti yang valid, apalagi menyebarkan hoaks. Lisa Lamli meminta Jokowi untuk lebih tahu diri bahwa prestasi dan kredibilitasnya sangat payah untuk menambah jabatan menjadi 3 periode. Sepertinya Lisa Lamli ini kurang update berita juga, teman-teman. Padahal Presiden Joko Widodo sudah berulang-ulang menyampaikan dia tidak mau Presiden 3 periode. Presiden Joko Widodo jelas-jelas hanya ingin menjabat sebagai Presiden selama 2 periode dan tidak ingin minta tambah. Karena itu menurut Presiden sama saja dengan merusak nilai demokrasi yang sudah dibangun sejak era reformasi yang lalu. Nah, teman-teman, kesimpulan yang mau saya sampaikan pada video ini adalah, seharusnya sebagai seorang tokoh public figure seperti Rizal Ramli, walaupun dia adalah mantan menteri pecatan yang karena dipecat hanya gara-gara tidak becus bekerja, dan sekarang sudah bergabung dengan pihak oposisi. Walaupun dia berada di pihak oposisi, seharusnya Rizal Ramli tetap memberikan kontribusi untuk negara dalam bentuk kritikan, masukan, pandangan, pendapat, dan lain sebagainya. Solusi untuk memajukan Indonesia bukan dengan cara meminta presiden turun dari jabatan, tapi solusi untuk membangun negara dan memberikan negara yang lebih baik lagi adalah dengan memberikan kritikan, masukan yang positif kepada pemerintah. Saya melihat kebencian, iri, dan kedengkian dari seorang Lisa Lamli ini sudah sangat-sangat akut sekali. Kebenciannya dia sudah mencapai level stadium 10. Ini kalau dikategorikan dalam penyakit dalam dunia kesehatan, Lisa Lamli ini mungkin sudah stroke dan hampir-hampir mau mati. Sebenarnya usia Lisa Lamli yang sudah sangat sepuh ini tidak lagi usahlah untuk mencari kekuasaan dan lain sebagainya, apalagi meminta Presiden Jokowi untuk mundur dari jabatan. Sudah sepuh seperti Lisa Lamli, lebih baik fokus memberikan dukungan terhadap pemerintah dan memberikan masukan-masukan yang positif, kritikan yang positif untuk pemerintah, bukan malah meminta supaya Presiden lengser dari jabatannya. Lisa Lamli yang sudah usur ini cocok dan pantasnya adalah berkumpul bersama keluarga, bersenda gurau bersama cucu-cucunya, bercocok tanam di pekarangan rumah. Itu jauh lebih bagus dan jauh lebih sehat ketimbang Lisa Lamli yang sudah tua, yang sudah bau tanah ini, masih haus akan jabatan, masih pingin untuk menjadi menteri. Sebaiknya beri sajalah masukan dan pandangan yang positif kepada pemerintah. Pasti Anda akan dikagumi oleh banyak masyarakat Indonesia. Dan saya kira ini saja pandangan saya, masukan saya, kritikan saya terkait dengan pernyataan Lisa Lamli yang kerap menyerang Presiden Joko Widodo, memfitnah, bahkan tidak segan-segan. Dr. Lisa Lamli ini suka menyebarkan hoaks dan percaya dengan berita hoaks. Oke teman-teman, sampai jumpa pada kesempatan selanjutnya.